Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif dengan NIM 0481873132, yang dimana saya akan mengerjakan tugas 2 dari jaringan komputer. Untuk tugas 2 kali ini itu menjelaskan terkait materi yang ada pada sebelah kiri saya, seperti CD, CLS, dan selanjutnya sampai net. Berhubung dengan saya tidak menggunakan Windows, jadi saya menggunakan ZSH untuk dengan Unix shell. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa yang pada materi saat ini. Tanpa berlama-lama, untuk yang pertama itu CD itu untuk berpindah directory, yang dimana directory lain ke directory selanjutnya ataupun itu masuk ke directory. Di sini sudah ada terminal, saya coba ls dulu. Di sini ada banyak directory, saya coba masuk di menggunakan CD library. Ini sudah masuk di CD. Dan kedua itu CLS. CLS itu tidak ada perintah sebenarnya. CLS di Mac itu lebih ke clear. Jadi untuk membersihkan layar pada terminal ataupun di command prompt. Kalau di Unix saya menggunakan clear untuk membersihkan. Dan yang ketiga itu CLS slash. Itu tidak ada operasi slash di pada Unix, jadi bisa menggunakan main clear. Seperti ini jika di Mac. Selanjutnya nomor 4 ada dir directory, dimana itu perintah yang setara untuk menampilkan isi dari directory pada directory yang saya gunakan. Seperti tadi ls, di sini akan menunjukkan beberapa directory, dan kalau mau menampilkan secara detail ini secara detail untuk menampilkannya. Dan selanjutnya ada ipconfig. Kalau di Unix saya menggunakan ifconfig itu untuk menampilkan informasi jaringan. Ifconfig. Dan seperti ini jaringan-jaringan yang saya gunakan. Dan untuk ipconfig itu untuk setara dengan ifconfig untuk menampilkan informasi jaringan. Dan selanjutnya ipconfig/all di Unix untuk informasi lengkap tentang konfigurasi jaringan bisa menggunakan ifconfig atau network setup. Seperti ini. Atau bisa menggunakan yang tadi ifconfig. Selanjutnya ipconfig/. Di Unix kita bisa menggunakan main untuk melihat dokumentasi perintah seperti ifconfig, seperti main ifconfig seperti ini.
Ini adalah informasi dokumentasi perintah seperti ipconfig slice. Selanjutnya ipconfig slice release. Di sini di Unix tidak ada perintah untuk melepaskan alamat IP, namun bisa menonaktifkan atau mengaktifkan kembali interface jaringan dengan network setup seperti sudo ifconfig no down. Di sini sudah mati, dan untuk mengaktifkannya kembali sudo ifconfig n0 up, dan sudah nyala kembali. Selanjutnya nomor 9 ipconfig renew. Untuk di Unix meminta IP baru bisa menggunakan dh client seperti sudo dh client n0. Oke, saya lanjut. Ternyata untuk di Unix sendiri itu tidak ada untuk melepaskan atau mengganti alamat IP. Hanya saja setelah saya browsing itu dia tidak berlaku juga jika jaringan tersebut itu statik atau sudah setelan dari pabrik, yang sehingga tidak bisa diganti oleh alamat IP tersebut. Oke, saya lanjut ke nomor 10 ipconfig display DNS. Untuk di Unix sendiri itu bisa menggunakan perintah scutil atau ds cache util. Saya coba sudo ds cache util min cache dump / kategoris DNS. Baiklah, di sini sudah ditampilkan dari cache DNS-nya. Yang terpakai. Selanjutnya nomor 11 ipconfig flash DNS. Kalau untuk flash DNS di Unix sendiri menggunakan sudo ds cache util flash cache. Ini sudah membersihkan cache yang ada. Terus selanjutnya di nomor 12 ipconfig register DNS. Untuk di Unix sendiri tidak ada perintah langsung untuk mendaftarkan DNS. Pada Unix biasanya
Unix secara otomatis melakukan pendaftaran ulang DNS. Jadi saya skip ke selanjutnya, itu terkait ping. Ping itu di Unix sama seperti di Windows, itu ping seperti port 8888 itu sama dengan menguji konektivitas jaringan. Seperti Google juga bisa, seperti Google www ataupun google.com. Baiklah, selanjutnya netstat. Netstat adalah perintah di Unix berfungsi sama untuk menampilkan koneksi jaringan dan static port. Netstat. Di sini adalah koneksi jaringan dan static port yang saat ini berlangsung. Selanjutnya tracer. Di Unix sendiri perintah yang setara dengan tracer itu traceroute. Seperti ini, traceroute. Selanjutnya ada petping. Petping itu untuk di Unix sendiri tidak memiliki perintah petping. Sebagai gantinya bisa menggunakan traceroute yang sebelumnya, seperti coba google.com. Kalau untuk petping sendiri itu atau bisa dikategorikan ping dengan opsi tambahan untuk melihat statistik paket, seperti ping c10 google.com. Maksudnya paket itu dia dalam artian hanya ditampilkan sampai 10. Selanjutnya ada NSLOOKUP. NSLOOKUP sendiri itu sama dengan di Windows untuk query DNS di Unix, seperti NSLOOKUP google.com. Seperti ini untuk NSLOOKUP Google. Selanjutnya ada nets. Net sendiri tidak ada perintah di Unix, tetapi bisa menggunakan network setup untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan. Network setup list all network services. Di sini sudah ada mengenai jaringan setup pada Unix saya. Selanjutnya ada route. Route di sini itu perintah untuk berfungsi sama untuk melihat dan mengkonfigurasi table routing. Untuk di Unix itu menggunakan route min-end get default, seperti ini. Route to default, gateway-nya, interface, EN0, flag, dan lain-lain. Dan terakhir ada net, itu dimana tidak ada perintah net di Unix, tetapi ada perintah terkait jaringan lainnya seperti network setup, sudo, dan ifconfig untuk mengelola
konfigurasi jaringan, yang dimana itu sudo network setup min set DNS server wifi kita porting ke 8844. Di sini terjadi error karena dia tidak valid, yang seharusnya itu hanya berlaku pada Windows saja. Baiklah, untuk terkait di sebelumnya itu saya akan jelaskan mengenai jika terjadi pada Windows, yang dimana itu CD yang sebelumnya itu change directory untuk berpindah directory di dalam file system. Seperti tadi itu kalau di sini CD coba ls dulu untuk menampilkan semua itu pindah ke directory ke library yang tadi, dan kedua itu cls itu untuk membersihkan layar pada command prompt, ketiga cls slice untuk menampilkan bantuan help tentang penggunaan CLS, dan selanjutnya dir itu directory menampilkan daftar opsi yang tersedia untuk perintah directory yang digunakan untuk menampilkan isi-isi pada directory tersebut. Ifconfig menampilkan konfigurasi IP dari sistem seperti alamat IP, subnet, mask, dan gateway default. ipconfig all itu menampilkan informasi IP secara lengkap termasuk alamat MAC, DHCP, dan juga DNS. ipconfig slice itu menampilkan bantuan tentang opsi yang tersedia untuk perintah ipconfig. ipconfig release itu melepaskan alamat IP yang sedang digunakan dan menghapus konfigurasi IP yang ada. Tapi itu kadang tidak berlaku jika IP dari jaringan kita itu sudah ditentukan dari pabriknya ataupun bisa dikategorikan statik. Dan selanjutnya IP renew itu meminta alamat IP terbaru dari server DHCP setelah melepaskan alamat IP sebelumnya. ipconfig slice display DNS itu menampilkan cache dari DNS yang tersimpan di komputer. ipconfig flush DNS itu menghapus cache DNS yang tersimpan di komputer. ipconfig slice register DNS itu mendaftarkan ulang nama komputer ke DNS yang digunakan. Untuk ping itu mengirimkan sebuah paket dari apa yang kita ingin uji mengenai yang ditampilkan dari Google seperti konektivitas jaringan tersebut. Pada domain juga bisa, alamat IP juga bisa, dan tentu juga bisa mampu sampai kita paketkan seperti 10, 20 ataupun 30. Selanjutnya ada netstat, itu menampilkan statistik koneksi jaringan dan port yang sedang digunakan pada komputer. Tracer berfungsi melacak jalur yang ditempuh oleh paket seperti yang ini tadi, seperti paket yang menuju alamat IP dan ataupun domain yang mengetahui dan membantu rute dan masalah jaringan. Seperti yang tadi itu tracer
Kalau di sini tracer google.com. Sorry. Ini dia. Untuk google.com sendiri itu kita mengetahui alamat domainnya pada Google seperti ini, 64.233.170.138. Dan di sini ada banyak sekali yang digunakan untuk Google sendiri. Selanjutnya pet-ping itu kombinasi antara ping dan juga tracer yang memberikan informasi lebih detail mengenai jalur jaringan dan kehilangan paket setiap hopnya. Selanjutnya NSLookup itu menyediakan informasi DNS terkait sesuatu domain atau alamat IP berguna untuk memeriksa konfigurasi DNS. Netstat itu perintah untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan seperti IP, Wi-Fi, atau konfigurasi firewall. Selanjutnya ada route. Route sendiri mengelola table routing di komputer, memungkinkan untuk melihat dan memodifikasi rute jaringan. Dan terakhir itu ada net, perintah yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan seperti berbagi file, mengelola pengguna, dan layanan jaringan. Seperti contohnya itu net user, net start, net share. Baiklah, itulah tadi tugas 2 saya. Semoga dengan mohon maaf atas kendala yang saya alami, saya tidak menggunakan Windows untuk mengerjakan yang telah ditentukan, karena saat ini saya menggunakan Unix. Jadi saya memberikan apa yang berhubungan dengan yang dijelaskan pada soal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.